Räcker man kände igen ex-kjæresten sin som hjemlös, blev chockad da han fick videosägen. Jika cerita ini menarik bagimu, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana kamu menyaksikan kami. Kita lanjutkan. Jalanan Jakarta ramai dengan aktivitas di pagi musim semi itu. Budi Susanto berpakaian rapi, dengan setelan Italia yang dibuat khusus, berjalan dengan langkah mantap di sepanjang trotoar Jalan Tamrin. Ponselnya terus berdering, mengingatkannya tentang pertemuan dan keputusan yang tak terhitung jumlahnya yang menunggunya di menara kaca dan baja miliknya. Di usia 45 tahun, Budi adalah gambaran nyata kesuksesan. Dia telah membangun kerajaan teknologi dari nol dan wajahnya sering menghiasi sampul majalah bisnis. Namun, saat menghindari turis dan pekerja kantoran yang terburu-buru, perasaan hampa menyelimutinya, seperti yang selalu terjadi ketika dia mengizinkan dirinya menurunkan kewaspadaannya. Saat itulah dia melihatnya. Di sudut jalan di samping kios bunga yang rapuh, sosok yang tidak asing menarik perhatiannya. Jantung Budi berdegup kencang saat mengenalinya. Dewi Santoso, mantan pacarnya semasa muda, cinta yang dia kira telah terlupakan. Namun Dewi ini nyaris hanya bayangan dari wanita yang dia ingat. Rambutnya yang dulu halus dan berkilau, tampak kusam dan terabaikan. Pakaiannya yang dulu elegan, kini tampak usang dan terlalu besar untuk sosoknya yang kurus. Matanya yang dulu berbinar dengan ambisi dan kegembiraan, kini menunjukkan kesedihan yang mendalam. Budi berhenti tiba-tiba, tidak mampu memproses pemandangan di hadapannya. Dewi tenggelam dalam pikirannya, belum menyadari kehadirannya. Sejenak, dia berpikir untuk melanjutkan perjalanannya, berpura-pura tidak melihatnya. Tapi sesuatu dalam dirinya, campuran rasa ingin tahu dan emosi yang tidak bisa dia namakan, mendorongnya untuk mendekat. Dewi, suaranya terdengar lebih tidak yakin dari yang dia inginkan. Wanita itu mengangkat pandangannya, terkejut. Pengakuan bersinar di matanya, dengan cepat diikuti oleh campuran rasa malu dan keputusasaan. Budi, jawabnya dengan suara pelan, sudah lama sekali. Keheningan yang mengikuti terasa canggung, syarat dengan pertanyaan yang tidak terucapkan dan kenangan pahit manis. Budi mengamati bagaimana Dewi sedikit mengerut seolah ingin menghilang. "Bagaimana kabarmu?" tanyanya. Sadar betapa tidak tepatnya pertanyaan itu mengingat situasinya. Dewi memaksakan senyum sedih. "Aku pernah lebih baik," jawabnya dengan sedikit "Hai Roni." Budi mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Pikirannya melayang ke masa kuliah, ketika keduanya berbagi mimpi tentang penaklukan dan kesuksesan. Dewi dulunya cemerlang, ambisius, penuh semangat. Melihatnya sekarang begitu berubah, membuatnya merasakan tusukan rasa sakit dan rasa bersalah. "Punya waktu untuk secangkir kopi," kata-kata itu keluar dari mulutnya sebelum dia bisa memikirkannya. Dewi ragu, melihat sekeliling seolah mencari jalan keluar. Akhirnya, dengan helaan napas pasrah, dia mengangguk. "Kurasa iya," katanya, dengan suara yang menunjukkan bahwa dia tidak punya apa-apa lagi yang bisa hilang. Saat mereka berjalan menuju kafe terdekat, Budi tidak bisa berhenti memikirkan putaran takdir. Bagaimana mereka bisa sampai pada titik ini? Apa yang terjadi dengan Dewi selama bertahun-tahun ini? Dan yang lebih penting, mengapa dia merasa bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya selamanya? Yang tidak diketahui keduanya saat itu adalah bahwa pertemuan kebetulan di jalan-jalan Jakarta ini hanyalah awal dari sebuah kisah yang akan menguji hati mereka, mengungkapkan rahasia yang lama tersimpan dan memaksa mereka untuk menghadapi masa, lalu mereka agar bisa melihat ke masa depan. Aroma kopi segar memenuhi kedai kecil tempat Budi dan Dewi duduk. Dunia yang terpisah dari hiruk-pikuk jalanan Jakarta. Meja kayu yang dipoles di antara mereka tampak seperti jurang, syarat dengan tahun-tahun keheningan dan jalan yang berbeda. Budi mengamati Dewi saat dia mengaduk kopinya dengan terganggu. Tangannya, yang dulu terawat dan elegan, kini menunjukkan tanda-tanda kerja keras dan pengabaian. Sebuah simpul terbentuk di tenggorokannya saat memikirkan betapa banyak hal yang telah berubah. "Apa yang terjadi, Dewi?" Akhirnya dia bertanya, tidak mampu menahan rasa ingin tahu dan kekhawatirannya. "Terakhir kali kita bertemu, dunia ada di kakimu. Kamu hampir lulus dengan pujian,
Kamu mendapat tawaran pekerjaan dari perusahaan-perusahaan terbaik. Dewi mengangkat pandangannya. Bayangan dari api lamanya bersinar di matanya sesaat. Hidup, Budi. Hidup terjadi, jawabnya dengan tawa pahit. Tidak semua orang beruntung mimpinya menjadi kenyataan. Budi bergerak tidak nyaman di kursinya, sadar bahwa kesuksesannya sekarang tampak seperti ejekan di hadapan situasi Dewi. Bolehkah aku bertanya apa yang terjadi setelah kita putus? Dewi menyeruput kopinya, seolah mencari kekuatan dari minuman pahit itu. Setelah kita putus, aku merasa kehilangan arah. Kamu adalah jangkarku, rekanku dalam perjalanan menuju kesuksesan. Tanpamu, semuanya tampak kurang cerah, kurang bisa diraih. Dia berhenti, tersesat dalam ingatannya. Aku bertemu seseorang yang tampaknya memahami rasa sakitku, yang berjanji untuk merawat dan mendukungku. Pada awalnya, semuanya sempurna. Dia perhatian, penuh kasih, tapi hal-hal berubah secara bertahap. Budi mendengarkan dengan seksama. Firasat buruk tumbuh di dadanya. Dia menjadi pengontrol, lanjut Dewi, suaranya nyaris berbisik. Mulai menjauhkanku dari teman dan keluarga, mengkritik setiap keputusan yang aku buat. Sebelum aku menyadarinya, aku telah meninggalkan pekerjaanku, kehilangan kontak dengan semua orang yang aku pedulikan. Dan yang terburuk adalah aku percaya itu salahku, bahwa aku tidak cukup baik. Budi merasakan kemarahan tumbuh di dalam dirinya. Dewi, itu pelecehan. Mengapa kamu tidak mencari bantuan? Dia menggelengkan kepalanya, senyum sedih di bibirnya. Tidak semudah itu, Budi. Ketika kamu berada dalam situasi itu, kamu tidak melihat dengan jelas. Kamu meyakinkan dirimu sendiri bahwa hal-hal akan membaik, bahwa jika kamu hanya berusaha sedikit lebih keras, semuanya akan kembali seperti pada awalnya. Berapa lama? Budi tidak bisa menyelesaikan pertanyaannya. 7 tahun, jawab Dewi. Suaranya sedikit bergetar. 7 tahun hidupku yang lenyap begitu saja. Ketika akhirnya aku menemukan kekuatan untuk pergi, aku tidak punya apa-apa. Tidak ada pekerjaan, tidak ada tabungan, tidak ada teman untuk dimintai bantuan. Aku telah berusaha membangun kembali hidupku sejak saat itu, tapi sulit ketika tampaknya dunia telah melaju tanpamu. Budi mengulurkan tangannya di atas meja, ragu sejenak sebelum menggenggam tangan Dewi. Aku sangat menyesal, Dewi. Jika aku tahu. Dia dengan lembut menarik tangannya. Ini bukan salahmu, Budi. Masing-masing dari kita membuat keputusan sendiri. Kamu mengikuti jalanmu dan menjadi pria sukses yang selalu kamu impikan. Aku membuat beberapa keputusan buruk. Tapi sekarang kamu bebas, kata Budi, berusaha menemukan secercah harapan. Kamu bisa memulai lagi. Dewi tertawa tanpa kegembiraan. Memulai lagi di usiaku, tanpa pengalaman kerja selama bertahun-tahun, tanpa kontak, tanpa sepeser pun atas namaku. Tidak semudah itu, Budi. Dunia tidak ramah pada wanita yang telah berada di luar permainan selama itu. Budi merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya, campuran rasa bersalah, kasihan, dan perasaan yang lebih dalam yang tidak berani dia namakan. Izinkan aku membantumu, katanya secara impulsif. Dewi menatapnya terkejut. Membantuku? Mengapa kamu melakukan itu? Karena kita pernah lebih dari sekadar teman, Dewi. Karena kita berbagi mimpi dan harapan. Dan karena tidak ada yang pantas mengalami apa yang kamu alami tanpa kesempatan untuk pulih. Dia menatapnya dengan tajam, mencari motif tersembunyi di matanya. Aku tidak butuh amalmu, Budi. Ini bukan amal, jawabnya dengan tegas. Ini adalah kesempatan. Kesempatan yang sama yang kamu berikan padaku bertahun-tahun yang lalu ketika kamu percaya padaku dan ide gilaku untuk mendirikan sebuah perusahaan. Izinkan aku membalas bantuanmu. Dewi tampaknya sedang bertempur batin. Kebanggaannya berjuang melawan kebutuhan dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Akhirnya, dengan helaan napas menyerah, dia mengangguk perlahan. Baiklah, katanya dengan suara pelan. Aku menerima bantuanmu, tapi dengan satu syarat. Ini adalah pinjaman, bukan hadiah. Aku akan mengembalikan setiap sen kepadamu ketika aku berdiri kembali. Budi tersenyum, merasakan sesuatu dalam dirinya menyala. Sepakat. Saat mereka keluar dari kafe,
tidak ada dari mereka yang menyadari bagaimana keputusan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Masa lalu yang mereka kira telah terkubur akan segera muncul kembali, membawa rahasia yang akan mengguncang dasar semua yang mereka yakini tentang diri mereka sendiri dan satu sama lain. Hari-hari setelah pertemuan di kafe adalah pusaran aktivitas. Budi didorong oleh campuran kasihan dan perasaan yang lebih dalam yang masih belum berani dia namakan, mendedikasikan dirinya untuk membantu Dewi membangun kembali hidupnya. Hal pertama adalah menemukan tempat yang layak untuk tinggal. Budi bersikeras menyewa sebuah apartemen kecil, tapi nyaman di kawasan yang tenang di Jakarta. Dewi awalnya memprotes, berpendapat bahwa itu terlalu berlebihan, tapi Budi tidak bergeming. Ini hanya sementara, dia meyakinkannya, sampai kamu bisa berdiri sendiri. Dewi menerima dengan enggan, tapi Budi bisa melihat kelegaan di matanya ketika mereka memasuki apartemen untuk pertama kalinya. Itu sederhana dibandingkan dengan apa yang dia biasa. Tapi bagi Dewi itu merupakan awal baru. Ruang yang aman setelah tahun-tahun ketidakstabilan. Langkah berikutnya adalah membantunya menemukan pekerjaan. Ini terbukti lebih menantang. Meskipun catatan akademiknya yang cemerlang, tahun-tahun keluar dari pasar kerja telah meninggalkan Dewi dalam posisi yang kurang menguntungkan. Banyak pemberi kerja menatapnya dengan skeptis ketika melihat kekosongan di resumenya. Budi menggunakan kontak-kontaknya menggerakkan tali, tapi memastikan untuk tidak terlalu menekan. Dia ingin Dewi mendapatkan pekerjaan berdasarkan kemampuannya sendiri, bukan sebagai bantuan untuknya. Akhirnya, setelah minggu-minggu pencarian dan wawancara, Dewi mendapatkan posisi di sebuah penerbit kecil. Bukan pekerjaan impiannya, tapi itu adalah awal, kesempatan untuk membuktikan nilainya dan membangun kembali kepercayaan dirinya. Selama seluruh proses ini, Budi dan Dewi menghabiskan banyak waktu bersama. Pada awalnya, interaksi mereka diwarnai dengan ketidaknyamanan dan ketegangan yang tidak terselesaikan. Ada terlalu banyak sejarah di antara mereka, terlalu banyak perasaan yang tidak terungkapkan. Tapi perlahan-lahan, saat mereka bekerja sama dalam proyek membangun kembali Dewi, seperti yang Budi sebut dengan bercanda, penghalang mulai runtuh. Tawa bersama atas kenangan kuliah, percakapan panjang tentang hidup mereka dan impian mereka, saat-saat kerentanan di mana Dewi mengizinkan dirinya menangis dan Budi menghiburnya dalam diam. Bagi Budi, proses ini membangkitkan emosi yang dia kira telah terlupakan. Dia mendapati dirinya memikirkan Dewi terus-menerus, khawatir tentang kesejahteraannya, merindukan kehadirannya. Hidupnya yang sebelumnya berputar secara eksklusif di sekitar pekerjaannya dan kesuksesannya, kini memiliki pusat gravitasi baru. Dewi di sisi lain bergulat dengan perasaan campur aduk. Dia sangat berterima kasih atas bantuan Budi, tapi pada saat yang sama dia merasa bersalah. Bukan hanya karena menerima bantuannya, tapi karena rahasia yang dia jaga, rahasia yang semakin membebani nuraninya. Suatu malam, setelah merayakan keberhasilan, Dewi mendapatkan kenaikan gaji pertamanya di penerbit. Mereka duduk di balkon kecil apartemennya, berbagi sebotol anggur. "Aku tidak pernah berterima kasih dengan layak," kata Dewi tiba-tiba, menatap Budi dengan mata yang bersinar, "untuk semua yang kamu lakukan untukku." Budi tersenyum, merasakan kehangatan di dadanya yang tidak ada hubungannya dengan anggur. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku melakukannya karena aku ingin, karena kamu penting bagiku." Dewi menatapnya lekat, seolah berusaha memecahkan sebuah teka-teki. "Mengapa, Budi? Mengapa aku begitu penting bagimu setelah semua tahun ini?" Budi menyeruput anggurnya mencari kata-kata yang tepat. "Karena kamu tidak pernah berhenti penting, Dewi. Bahkan ketika jalan kita berpisah, sebagian dari diriku selalu bertanya-tanya tentangmu. Apakah kamu telah mencapai impianmu?" Dia bergerak sedikit lebih dekat padanya. Suaranya turun menjadi bisikan. "Dan sekarang aku telah menemukanmu lagi. Aku menyadari bahwa semua kesuksesanku, semua uangku, tidak berarti apa-apa jika aku tidak bisa membaginya dengan seseorang yang benar-benar aku pedulikan." Dewi merasakan jantungnya berdetak kencang. Sejenak, dia mengizinkan dirinya membayangkan masa depan dengan Budi, kehidupan di mana masa lalu tertinggal
dan mereka bisa memulai lagi. Tapi kemudian, beban rahasianya jatuh padanya seperti batu. Besar sudah, Budi, aku... Dia mulai, suaranya sedikit bergetar. Ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu. Dia menatapnya, menunggu, tidak mengetahui bahwa kata-kata yang akan dia dengar akan mengubah hidupnya selamanya. Tapi sebelum Dewi bisa melanjutkan, bel apartemen berbunyi, menghancurkan momen tersebut. Itu adalah tetangga Dewi, meminta bantuan dengan masalah rumah tangga yang mendesak. Momen itu telah berlalu. Dewi meminta maaf dan pergi untuk membantu tetangganya, meninggalkan Budi sendirian di balkon, bingung dan sedikit frustrasi. Sementara Budi menunggu, dia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang hampir Dewi katakan padanya. Rahasia apa yang dia jaga, dan mengapa dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang bisa mengubah segalanya di antara mereka. Hari-hari setelah hampir momen pengungkapan di balkon dipenuhi dengan ketegangan yang belum terselesaikan. Dewi tampaknya menghindari berduaan dengan Budi, selalu menemukan alasan untuk menjaga jarak tertentu. Budi, di sisi lain, bimbang antara menghormati ruang pribadinya dan kebutuhan yang meningkat untuk mengetahui apa yang hampir diungkapkan Dewi kepadanya. Suatu sore, saat Budi menunggu Dewi di luar penerbit untuk pergi makan malam, dia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Seorang pria bertampang mengintimidasi, mendekati Dewi saat dia keluar dari gedung. Dari kejauhan, Budi bisa melihat bagaimana wajah Dewi memucat, bagaimana tubuhnya menegang dalam postur defensif yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Tanpa berpikir dua kali, Budi cepat mendekat. "Dewi, apa semuanya baik-baik saja?" dia bertanya, menempatkan diri secara protektif di sampingnya. Pria itu melihat Budi dari atas ke bawah, senyum mengejek di bibirnya. Wah, Dewi, sepertinya kamu naik kelas," katanya dengan nada yang membuat darah Budi mendidih. "Pergilah, Hendra," kata Dewi, suaranya bergetar tapi tegas. "Kamu tidak punya urusan di sini." Budi langsung mengerti. Ini adalah mantan Dewi, pria yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun. Dia merasakan kemarahan tumbuh dalam dirinya, tapi dia menahan diri, mengetahui bahwa konfrontasi hanya akan memperburuk keadaan. "Kamu sudah mendengarnya," kata Budi, suaranya tenang tapi dengan ketajaman baja. "Sebaiknya kamu pergi." Hendra menatap keduanya, senyumnya berubah menjadi seringai jijik. "Ini belum berakhir, Dewi," katanya sebelum berbalik dan pergi. Segera setelah Hendra menghilang dari pandangan, Dewi runtuh. Budi menahannya saat dia gemetar, air mata diam mengalir di pipinya. "Ayo," katanya dengan lembut, menuntunnya ke mobilnya. "Aku akan membawamu pulang." Perjalanan kembali ke apartemen Dewi hening. Budi bisa merasakan ketakutan dan kecemasan memancar darinya dalam gelombang. Ketika mereka tiba, dia menemaninya sampai ke pintunya, tidak yakin apakah harus meninggalkannya sendirian. "Tinggallah, tolong," bisik Dewi dan Budi mengangguk tanpa ragu. Begitu di dalam, Dewi jatuh di sofa, tubuhnya masih sedikit gemetar. Budi duduk di sampingnya, dengan lembut menggenggam tangannya. "Apakah kamu ingin membicarakannya?" tanyanya dengan lembut. Dewi menarik napas dalam, seolah mengumpulkan semua kekuatannya. "Aku rasa aku berhutang penjelasan padamu," katanya akhirnya. "Kamu tidak berhutang apapun padaku, Dewi," jawab Budi. "Tapi aku di sini untuk mendengarkanmu jika kamu ingin bicara." Dia mengangguk dan mulai berbicara. Dia menceritakan semuanya tentang hubungannya dengan Hendra, bagaimana itu dimulai dengan mempesona, dan bagaimana sedikit demi sedikit berubah menjadi mimpi buruk kontrol dan pelecehan. Dia berbicara tentang tahun-tahun ketakutan, merasa terjebak, kehilangan identitasnya. Budi mendengarkan dalam diam, hatinya hancur dengan setiap kata. Dia ingin melindunginya, ingin menghapus semua rasa sakit yang telah dia derita. "Tapi ada hal lain," kata Dewi akhirnya, suaranya nyaris berbisik. "Sesuatu yang telah aku coba katakan padamu sejak beberapa hari." Budi menatapnya, menantikan, merasakan bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang penting. Dewi menarik napas dalam, mengumpulkan semua keberaniannya. "Budi, ketika kita berpisah, aku hamil." Dunia seolah berhenti bagi Budi. Kata-kata Dewi bergema di kepalanya, tidak mampu memprosesnya sepenuhnya. "Apa?" Akhirnya dia berhasil berkata, suaranya nyaris tidak terdengar. "Aku hamil," ulang. Dewi, air mata mengalir di pipinya. "Anakmu, tapi aku takut, bingung.
Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan kemudian aku bertemu Hendra, dan dia meyakinkanku bahwa aku tidak bisa memiliki bayi itu, bahwa itu akan menghancurkan hidupku. Budi merasa seolah kehabisan napas. Seorang anak, dia telah memiliki seorang anak dan tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan bayi itu. Dia bertanya, takut akan jawabannya. Dewi menutup matanya, seolah ingatannya terlalu menyakitkan. Aku memberikannya untuk diadopsi, katanya akhirnya. Hendra menekanku, mengatakan itu yang terbaik. Aku begitu tersesat, begitu rentan. Aku setuju, tapi itu telah menjadi penyesalan terbesar dalam hidupku. Budi berdiri, perlu bergerak, memproses informasi. Seorang anak, dia memiliki seorang anak di suatu tempat. Seorang anak yang tidak pernah dia kenal, yang tumbuh tanpa mengetahui siapa orang tua biologisnya. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Dia bertanya. Suaranya mencampur rasa sakit dan kebingungan. Mengapa kamu menunggu begitu lama? Aku takut, jawab Dewi. Suaranya pecah. Takut akan reaksimu, takut menghadapi apa yang telah aku lakukan. Dan kemudian, ketika kamu kembali ke hidupku membantuku, aku takut kehilanganmu lagi. Budi berbalik ke arahnya, melihat rasa sakit dan penyesalan di matanya. Dia ingin marah, ingin berteriak padanya, karena menyembunyikan sesuatu yang begitu penting. Tapi melihatnya, begitu rentan dan ketakutan, dia hanya bisa merasakan kesedihan mendalam atas semua yang telah mereka hilangkan. Dia berlutut di depannya, mengambil tangannya dalam genggamannya. Dewi, katanya dengan lembut, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak terluka. Ini besar. Tapi aku mengerti mengapa kamu melakukannya, dan aku tidak akan meninggalkanmu sendirian dalam hal ini. Dewi menatapnya, terkejut dengan reaksinya. Kamu tidak membenciku? Budi menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa membencimu, Dewi, tapi aku butuh waktu untuk memproses ini, dan kita perlu bicara lebih banyak, memahami apa artinya bagi kita, bagi masa depan kita. Masa depan kita? Tanya Dewi, secercah harapan dalam suaranya. Ya, jawab Budi dengan tegas, karena terlepas dari segalanya, perasaanku untukmu tidak berubah. Dan sekarang kita harus mencari tahu apa yang terjadi dengan anak kita. Dewi mengangguk, air mata kelegaan dan harapan bercampur dengan air mata kesedihan dan penyesalan. Kita akan menemukannya, katanya, bersama. Saat mereka berpelukan, keduanya tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjang dan sulit. Mereka harus menghadapi masa lalu mereka, mencari anak mereka dan mencoba membangun masa depan bersama terlepas dari rintangan. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, baik Budi maupun Dewi merasa memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan datang selama mereka bersama. Hari-hari setelah pengungkapan Dewi adalah pusaran emosi bagi keduanya. Budi berayun antara guncangan, kesedihan, dan tekad yang kuat untuk menemukan anaknya. Dewi di sisi lain bergulat dengan campuran kelegaan karena akhirnya berbagi rahasianya dan ketakutan mendalam tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Budi memutuskan untuk mengambil istirahat dari pekerjaannya untuk berkonsentrasi pada pencarian. Dia menggunakan semua sumber daya dan koneksinya untuk menyewa penyelidik pribadi terbaik di negara itu. Tugas itu tidak mudah. Lebih dari 10 tahun telah berlalu sejak adopsi, dan undang-undang privasi mempersulit akses ke catatan. Sementara para penyelidik bekerja, Budi dan Dewi menghabiskan jam-jam meninjau dokumen lama, mencoba mengingat detail apapun yang mungkin berguna. Selama salah satu sesi ini, Dewi menemukan surat lama yang dia benar-benar lupa. Budi, lihat ini, katanya, suaranya bergetar dengan emosi. Ini adalah surat dari lembaga adopsi. Aku tidak pernah membukanya. Aku terlalu takut saat itu. Dengan tangan gemetar, Budi membuka amplop yang telah menguning. Di dalamnya ada catatan singkat dan sebuah foto. Catatan itu hanya bertuliskan, putra Anda telah diadopsi oleh keluarga yang penuh kasih. Kami lampirkan foto untuk ketenangan Anda. Foto itu menunjukkan bayi berusia sekitar 6 bulan dengan mata coklat besar dan senyum tanpa gigi. Budi merasa napasnya tercekat.
Ini adalah pertama kalinya dia melihat putranya. Dia mirip denganmu, bisik Dewi, air mata di matanya. Budi mengangguk, tidak mampu berbicara. Melihat foto putranya, putra yang tidak pernah dia kenal, membangkitkan tekad yang lebih besar dalam dirinya. Kita akan menemukannya, katanya akhirnya. Suaranya mantap. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, hari-hari berubah menjadi minggu, dan minggu-minggu menjadi bulan. Pencarian terbukti lebih sulit dari yang mereka duga. Setiap petunjuk yang tampak menjanjikan berakhir buntu. Setiap kali mereka percaya mereka dekat, mereka menemukan diri mereka kembali ke titik awal. Frustrasi mulai mempengaruhi keduanya. Budi menjadi terobsesi, menghabiskan malam-malam memeriksa laporan dan mengikuti petunjuk. Dewi, di sisi lain, tenggelam dalam spiral rasa bersalah, terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri karena telah memberikan anaknya untuk diadopsi. Pada salah satu momen rendah ini, mereka menerima petunjuk nyata pertama. Salah satu penyelidik telah berhasil melacak kasus tersebut ke sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Kami punya nama, kata penyelidik melalui telepon. Keluarga angkat bermarga Wijaya. Mereka tinggal di Solo. Budi dan Dewi saling memandang, campuran harapan dan ketakutan di mata mereka. Mereka lebih dekat dari sebelumnya untuk menemukan anak mereka, tetapi juga lebih dekat untuk menghadapi kenyataan tentang apa artinya itu. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Dewi. Suaranya hampir berbisik. Budi menggenggam tangannya, meremasnya dengan lembut. Kita pergi ke Solo, katanya dengan tegas. Saatnya untuk bertemu anak kita. Sementara mereka mempersiapkan perjalanan ke Solo, keduanya sadar bahwa mereka akan segera mengubah tidak hanya hidup mereka, tetapi juga hidup anak yang telah mereka berikan untuk diadopsi. Kegembiraan karena hampir menemukannya bercampur dengan ketakutan tentang bagaimana dia akan bereaksi, bagaimana keluarga angkatnya akan bereaksi. Akankah dia bersedia menemui mereka? Akankah dia membenci mereka karena telah memberikannya untuk diadopsi? Bagaimana ini akan mempengaruhi keluarga yang telah membesarkannya selama bertahun-tahun ini? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui mereka saat mereka naik pesawat menuju Solo, menuju masa depan yang tidak pasti tetapi penuh kemungkinan. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa takdir memiliki lebih banyak kejutan yang menanti dari yang bisa mereka bayangkan. Dan pencarian mereka akan segera mengambil arah tak terduga yang akan menguji cinta, tekad, dan kemampuan mereka untuk memaafkan. Pesawat mendarat di Bandara Adi Sumarmo di Solo pada sore yang hujan. Budi dan Dewi turun dari pesawat dengan campuran gugup dan antisipasi. Solo, dengan jalan-jalan berbatu dan arsitektur tradisionalnya, tampak seperti dunia yang terpisah dari Jakarta yang sibuk yang telah mereka tinggalkan. Mereka menetap di hotel kecil di pusat kota, dari mana mereka berencana untuk memulai pencarian mereka. Peneliti telah memberikan mereka alamat, Jalan Diponegoro, nomor 23, rumah keluarga Wijaya. Apakah menurutmu kita harus pergi langsung? Tanya Dewi, sementara mereka membongkar barang di kamar hotel. Budi mengusap rambutnya, gerakan yang telah Dewi pelajari untuk mengenali, sebagai tanda kegugupannya. Aku tidak tahu, akunya. Sebagian dari diriku ingin berlari ke sana sekarang juga. Tapi, bagaimana jika mereka tidak siap melihat kita? Bagaimana jika kita menakutinya? Dewi mengangguk, memahami keraguan-keraguan tersebut dengan sempurna. Itulah kekhawatiran yang sama yang menghantuinya. Mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di kota untuk menjernihkan pikiran mereka. Saat berjalan di sepanjang jalan berbatu, melewati keraton Solo yang megah, Budi memperhatikan bahwa Dewi sedikit gemetar. Apakah kamu baik-baik saja? Tanyanya menggenggam tangannya. Dewi menggelengkan kepalanya. Aku takut, Budi, akunya. Bagaimana jika dia membenci kita? Bagaimana jika keluarga angkatnya tidak ingin kita mendekatinya? Budi memeluknya. Di tengah jalan, tidak peduli dengan tatapan penasaran dari para pejalan kaki. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana mereka akan bereaksi, katanya dengan lembut. Tapi kita bersama dalam hal ini. Apapun yang terjadi, kita saling memiliki. Dewi mengangguk di dadanya, menemukan penghiburan dalam kata-kata dan pelukannya. Saat mereka berpisah, keduanya merasa sedikit lebih kuat, sedikit lebih siap untuk apa yang menanti mereka.
Mereka memutuskan bahwa yang terbaik adalah mendekati keluarga Wijaya secara tidak langsung terlebih dahulu. Budi menggunakan kontak-kontaknya untuk mengatur pertemuan dengan pekerja sosial lokal, berharap mendapatkan lebih banyak informasi tentang proses adopsi di wilayah tersebut, dan dengan harapan beberapa detail tentang keluarga yang telah mereka datangi untuk dicari. Pertemuan itu dijadwalkan untuk keesokan paginya. Malam itu tak satu pun dari mereka bisa tidur nyenyak. Antisipasi dan kegelisahan membuat mereka terjaga, membayangkan semua skenario yang mungkin mereka hadapi. Keesokan paginya, mereka menuju ke kantor layanan sosial. Pekerja sosial, seorang wanita paruh baya bernama Siti, menyambut mereka dengan senyum ramah namun profesional. "Saya mengerti bahwa Anda mencari informasi tentang adopsi," katanya setelah perkenalan awal. Budi mengangguk. "Ya, kami mencari anak biologis kami. Dia diberikan untuk diadopsi sedikit lebih dari 10 tahun yang lalu." Siti memandang mereka dengan campuran pengertian dan kehati-hatian. "Saya mengerti bahwa ini pasti sangat penting bagi Anda," katanya dengan lembut. "Tapi Anda harus memahami bahwa adopsi adalah proses hukum yang kompleks, dirancang untuk melindungi semua pihak yang terlibat, terutama anak-anak." Dewi merasakan hatinya tenggelam. "Apakah Anda mengatakan bahwa kami tidak bisa menemukannya?" Siti menggelengkan kepalanya. "Tidak persis, tapi prosesnya harus mengikuti protokol tertentu. Kami tidak bisa begitu saja memberikan informasi tentang keluarga angkat tanpa persetujuan mereka." Budi mencondongkan tubuhnya ke depan. "Kami mengerti dan menghormati itu. Tapi, adakah cara agar Anda dapat menghubungi keluarga atas nama kami? Menjelaskan situasinya?" Siti tampak mempertimbangkan ide tersebut. "Mungkin," katanya akhirnya, "tapi saya akan membutuhkan lebih banyak detail tentang adopsi. Tanggal, nama, dokumen apapun yang Anda miliki." Dewi mengeluarkan surat yang telah mereka temukan, yang berisi foto anak mereka saat bayi. Dia menyerahkannya kepada Siti dengan tangan gemetar. Siti memeriksa surat dan foto dengan saksama. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, campuran kejutan dan sesuatu lain yang tidak bisa Budi identifikasi melintas di wajahnya. "Apakah ada masalah?" tanya Budi, memperhatikan perubahan sikapnya. Siti menatap mereka, lalu kembali melihat foto. "Saya mengenal anak ini," katanya akhirnya. Budi dan Dewi saling memandang, terkejut. "Bagaimana itu mungkin?" tanya Dewi. Siti menghela napas dalam-dalam. "Karena saya adalah orang yang menangani kasus adopsinya, dan karena saya telah melihatnya tumbuh." Keheningan yang mengikuti pernyataan ini memekakkan telinga. Budi yang pertama kali mendapatkan kembali suaranya. "Apa maksud Anda dengan Anda telah melihatnya tumbuh?" Siti tampak berjuang secara internal untuk sesaat sebelum menjawab. "Keluarga Wijaya, mereka adalah tetangga saya. Saya telah melihat putra Anda, Andi, tumbuh selama bertahun-tahun ini." Dewi menutup mulutnya dengan tangannya, menahan isakan. Budi mengelilinginya dengan lengannya, berusaha mempertahankan ketenangan. "Tolong," katanya, suaranya hampir berbisik. "Kami perlu tahu lebih banyak. Bagaimana keadaannya? Apakah dia bahagia?" Siti menatap mereka dengan iba. "Andi adalah anak yang luar biasa, cerdas, baik, penuh kehidupan. Orang tua angkatnya menyayanginya dan telah memberinya kehidupan penuh cinta dan kesempatan." Dewi menangis diam-diam, campuran kelegaan dan kesedihan dalam air matanya. Mengetahui bahwa putranya baik-baik saja, bahwa dia bahagia, adalah penghiburan. Tapi itu juga membuat lebih nyata kehilangan semua tahun-tahun yang tidak mereka bagikan dengannya. "Apa yang bisa kami lakukan sekarang?" tanya Budi. "Adakah cara kami bisa bertemu dengannya?" Siti menatap mereka dengan serius. "Ini adalah situasi yang sangat sensitif. Andi tidak tahu dia diadopsi. Orang tuanya selalu merencanakan untuk memberitahunya, tapi mereka belum melakukannya. Memperkenalkan Anda ke dalam hidupnya sekarang bisa sangat membingungkan dan berpotensi berbahaya baginya." Budi merasakan frustrasi tumbuh dalam dirinya. Mereka telah datang sejauh ini, mereka begitu dekat, dan sekarang tampaknya ada dinding yang tak bisa dilewati antara mereka dan putra mereka. Tapi dia berhak tahu kebenarannya, dia berpendapat. "Kami berhak untuk mengenalnya." Siti mengangguk penuh pengertian. "Saya mengerti sudut pandang Anda,
tapi Anda juga harus memikirkan apa yang terbaik untuk Andi. Jenis pengungkapan seperti ini bisa traumatis jika tidak ditangani dengan benar. Dewi yang telah diam akhirnya berbicara. Bagaimana jika kita menunggu? Katanya dengan lembut. Bagaimana jika kita memberi waktu kepada orang tuanya untuk memberitahunya kebenaran? Budi menatapnya, terkejut. Dewi, kita telah menunggu begitu lama. Dia menggenggam tangannya. Aku tahu, tapi Siti benar. Kita harus memikirkan apa yang terbaik untuk Andi. Kita tidak bisa menerobos masuk ke dalam hidupnya dan membalikkannya. Siti tampak lega dengan saran Dewi. Saya pikir itu akan menjadi pilihan terbaik. Saya bisa berbicara dengan keluarga Wijaya, menjelaskan situasinya, memberi mereka waktu untuk memproses informasi ini dan memutuskan bagaimana dan kapan berbicara dengan Andi. Budi ingin protes, ingin menuntut untuk melihat putranya segera. Tapi melihat Dewi, melihat tekad dan cinta di matanya, dia tahu dia benar. Mereka telah menunggu lebih dari 10 tahun. Mereka bisa menunggu sedikit lebih lama jika itu berarti melakukan hal yang benar. Baiklah, katanya akhirnya. Kami akan menunggu. Tapi tolong, beritahu kami perkembangannya, dan jika ada hal apapun yang bisa kami lakukan. Siti mengangguk. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk menangani ini dengan cara terbaik bagi semua orang. Andi adalah anak yang luar biasa, dan dia berhak tahu kebenaran tentang asal-usulnya. Tapi kita perlu melakukannya dengan cara yang benar. Saat keluar dari kantor Siti, Budi dan Dewi merasa kewalahan oleh campuran emosi. Mereka begitu dekat dengan putra mereka, namun tetap begitu jauh. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka memiliki harapan. Mereka tahu putra mereka baik-baik saja, bahwa dia bahagia. Dan meskipun jalan di depan masih tidak pasti, setidaknya sekarang mereka memiliki arah. Apakah menurutmu kita melakukan hal yang benar? Tanya Budi saat mereka berjalan kembali ke hotel. Dewi menekan tangannya. Aku pikir kita melakukan yang terbaik untuk Andi, dan itu adalah hal yang paling penting. Saat mereka berjalan di jalan-jalan Solo, keduanya bertanya-tanya apakah mereka pernah berpapasan dengan putra mereka tanpa mengetahuinya. Jika salah satu dari anak-anak yang mereka lihat bermain di taman atau keluar dari sekolah, mungkin adalah Andi. Itu adalah ide yang membuat mereka penuh kerinduan dan harapan pada saat yang sama. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa takdir telah mempersiapkan pertemuan yang tidak satu pun dari mereka bisa antisipasi. Pertemuan yang akan menguji kesabaran, cinta, dan kemampuan mereka untuk memaafkan. Hari-hari di Solo berubah menjadi campuran aneh antara penantian yang cemas dan eksplorasi yang hati-hati. Budi dan Dewi memutuskan untuk tetap tinggal di kota itu, tidak mampu menjauh mengetahui bahwa putra mereka begitu dekat. Mereka menghabiskan hari-hari menjelajahi jalan-jalan berbatu, mengunjungi keraton, berjalan-jalan di Taman Balekambang, selalu dengan harapan sekilas melihat Andi, meskipun dari kejauhan. Suatu sore saat berjalan di Taman Sriwedari, Dewi tiba-tiba berhenti, tangannya menekan dengan kuat lengan Budi. Lihat, bisiknya, menunjuk dengan diskret ke arah sekelompok anak-anak yang bermain sepak bola di lapangan terbuka. Budi mengikuti pandangannya dan merasakan jantungnya tersentak. Di antara anak-anak ada satu yang sangat mirip dengan foto yang ditunjukkan Siti kepada mereka tentang Andi. Dia memiliki rambut hitam ikal yang sama, mata ekspresif yang sama. Dia tertawa, berlari mengejar bola dengan energi yang menular. Apakah menurutmu itu dia? Tanya Budi. Suaranya hampir tidak terdengar. Dewi mengangguk, tidak mampu berbicara. Keduanya berdiri di sana, terpaku, mengamati anak itu bermain. Mereka ingin mendekati, berbicara dengannya, memeluknya. Tapi mereka tahu mereka tidak bisa. Mereka telah berjanji untuk menunggu, memberi waktu kepada keluarga Wijaya untuk menangani situasi. Tiba-tiba, bola terlepas dari kelompok anak-anak dan menggelinding ke arah tempat Budi dan Dewi berdiri. Tanpa berpikir, Budi menghentikannya dengan kakinya. Anak yang mereka yakini sebagai Andi berlari ke arah mereka. "Permisi, Pak. Bisakah Bapak mengoper bolanya?" katanya dengan senyum ramah. Budi merasakan simpul terbentuk di tenggorokannya. Dia menendang bola dengan lembut ke arah anak itu. "Ini dia berhasil mengatakan. "Permainan bagus yang kalian mainkan di sana."
Anak itu tersenyum lebih lebar. "Terima kasih, kami sedang berlatih untuk turnamen sekolah. Apakah Bapak suka sepak bola?" Sebelum Budi dapat menjawab, suara memanggil dari kelompok anak-anak. "Andi, ayo giliranmu menendang." Anak itu. Andi, sekarang mereka yakin, memberi salam dan berlari kembali ke teman-temannya. Budi dan Dewi berdiri di sana, terguncang oleh pertemuan singkat. Mereka telah berbicara dengan putra mereka, telah mendengar suaranya, telah melihat senyumnya. Itu lebih dari yang mereka harapkan, dan pada saat yang sama itu tidak cukup. "Dia sempurna," bisik Dewi. Air mata mengalir di pipinya. Budi memeluknya, merasakan air matanya sendiri mengancam akan jatuh. Dia setuju, dan dia tampak bahagia. Mereka mengamati permainan sedikit lebih lama, menyerap setiap gerakan Andi, mencoba merekam dalam memori mereka setiap detail tentang putra mereka. Akhirnya, ketika matahari mulai terbenam dan anak-anak mulai berpencar, mereka memutuskan untuk pergi. Saat mereka berjalan kembali ke hotel mereka, badai emosi menyelimuti mereka. Kegembiraan karena telah melihat putra mereka, kesedihan karena tidak dapat mengungkapkan siapa mereka, ketakutan akan apa yang mungkin terjadi di masa depan. "Apakah menurutmu kita harus memberitahu Siti bahwa kita melihatnya?" tanya Dewi. Budi mempertimbangkannya sejenak. "Mungkin kita harus. Itu mungkin membantu mempercepat hal-hal dengan keluarga Wijaya." Mereka memutuskan untuk melewati kantor Siti keesokan harinya. Ketika mereka memberitahu dia tentang pertemuan mereka di taman, Siti tampak khawatir. "Saya mengerti betapa sulitnya ini bagi Anda," katanya dengan simpati. "Tapi Anda harus berhati-hati. Jika keluarga Wijaya melihat Anda mengintai Andi, mereka mungkin ketakutan dan mempersulit hal-hal." "Kami tidak mengintai," protes Budi. "Itu kebetulan." Siti menghela napas. "Saya tahu, tapi cobalah memahami perspektif mereka. Mereka telah membesarkan Andi sebagai milik mereka sendiri selama lebih dari 1 dekade. Gagasan tentang orang tua biologisnya tiba-tiba muncul dalam hidupnya, mungkin menakutkan bagi mereka." Dewi mengangguk, mengerti. "Apakah kamu sudah berbicara dengan mereka? Apakah mereka tahu kami di sini?" "Ya, saya telah berbicara dengan mereka," konfirmasi Siti. "Mereka memproses informasi. Ini banyak untuk diserap. Mereka telah meminta sedikit waktu untuk memutuskan bagaimana menangani situasi." Budi merasakan frustrasi tumbuh dalam dirinya. "Berapa lama lagi kita harus menunggu? Kita sudah kehilangan 10 tahun. Siti menatap mereka dengan iba. "Saya mengerti ketidaksabaran Anda, tapi pikirkan Andi. Kita perlu melakukan ini dengan cara yang benar untuknya." Mereka keluar dari kantor Siti merasa patah semangat. Kegembiraan melihat Andi sekarang bercampur dengan frustrasi karena tidak dapat melakukan apapun lagi. "Mungkin kita harus kembali ke Jakarta," saran Dewi malam itu di hotel. "Berada di sini begitu dekat namun begitu jauh adalah siksaan." Budi menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa pergi, Dewi. Tidak sekarang setelah kita melihatnya. Bagaimana jika keluarga Wijaya memutuskan untuk berbicara dengannya? Aku ingin dekat." Dewi sepenuhnya mengerti bagaimana perasaannya. Dia juga ingin tinggal, tapi dia khawatir kehadiran mereka bisa mempersulit hal-hal. Hari-hari berikutnya adalah ujian kesabaran. Mereka berusaha tetap sibuk, menjelajahi kota, tapi pikiran mereka selalu kembali ke Andi. Setiap anak yang mereka lihat di jalan membuat mereka menoleh, berharap itu adalah dia. Suatu sore, saat mereka berjalan melintasi pusat kota tua, Dewi tiba-tiba berhenti. "Budi," katanya, suaranya tegang. "Lihat." Budi mengikuti pandangannya dan melihat pasangan parubaya berjalan ke arah mereka. Di antara mereka berjalan Andi, memegang tangan mereka dan tertawa tentang sesuatu. "Itu keluarga Wijaya," bisik Dewi. Budi merasakan jantungnya berdetak cepat. Dia ingin mendekat, memperkenalkan diri, tapi dia tahu dia tidak bisa. Sebaliknya mereka berdiri di sana terpaku, melihat bagaimana keluarga putra mereka dan orang-orang yang telah membesarkannya mendekat. Saat itulah Andi melihat mereka. Matanya menyala dengan pengenalan. "Lihat ayah," katanya, menarik tangan pria itu.
Itu bapak dari taman yang mengembalikan bolaku. Keluarga Wijaya melihat ke arah mereka dan Budi dapat melihat saat yang tepat ketika mereka mengenali siapa mereka. Wanita itu menekan tangan Andi sedikit lebih erat, sementara pria itu melangkah maju secara protektif. Untuk sesaat, kelima orang itu berdiri di sana, di tengah jalan, dalam keheningan yang tegang dan syarat emosi. Andi tidak menyadari situasinya, tersenyum dan melambai ke Budi. Ibu Wijaya yang memecah keheningan. Andi, sayang, mengapa kamu tidak pergi melihat toko permen di sana? Ayah dan aku perlu berbicara sebentar dengan orang-orang. Sani. Andi mengangguk antusias dan menuju ke toko, tidak lupa mengucapkan selamat tinggal yang ceria kepada Budi dan Dewi. Setelah Andi berada di luar jangkauan pendengaran, Bapak Wijaya berbicara, suaranya tegang tapi terkendali. Kalian adalah orang tua biologis Andi, bukan? Budi mengangguk merasakan tenggorokannya kering. Iya, kami orang tuanya. Saya Budi dan ini Dewi. Kami tidak bermaksud. Bukan maksud kami untuk bertemu dengan Anda seperti ini. Ibu Wijaya menatap mereka dengan campuran ketakutan dan tantangan. Apa yang kalian inginkan? Siti berbicara kepada kami tentang kalian. Tapi kami tidak mengharapkan melihat kalian seperti ini di jalan. Dewi melangkah maju, matanya penuh dengan air mata. Kami sangat menyesal. Kami tidak bermaksud menakuti Anda. Kami hanya ingin mengenal Andi untuk mengetahui bahwa dia baik-baik saja. Wajah Bapak Wijaya sedikit melunak. Andi lebih dari sekadar baik-baik saja. Dia adalah anak yang luar biasa, bahagia dan dicintai. Kami tahu, kata Budi, dan kami sangat berterima kasih untuk itu. Anda telah memberikannya kehidupan yang tidak bisa kami berikan padanya saat itu. Keheningan canggung terjadi. Keluarga Wijaya tampak berjuang secara internal, mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan atau katakan selanjutnya. Akhirnya Ibu Wijaya berbicara. Dengar, kami mengerti ini pasti sulit bagi kalian, tapi Andi adalah anak kami. Kami telah membesarkannya, kami telah mencintainya sejak hari pertama. Kalian tidak bisa begitu saja muncul dan berharap. Kami tidak berharap apa-apa, sela Dewi dengan lembut. Kami hanya menginginkan kesempatan untuk mengenalnya, untuk menjadi bagian dari hidupnya dengan cara tertentu, jika memungkinkan. Tapi kami sepenuhnya menghormati bahwa Anda adalah orang tuanya. Keluarga Wijaya bertukar pandangan. Mereka tampak sedang melakukan percakapan diam. Kami butuh waktu, akhirnya Bapak Wijaya berkata. Waktu untuk memproses semua ini, untuk memutuskan bagaimana dan kapan memberitahu Andi. Kami tidak bisa begitu saja membalikkan dunianya dari hari ke hari. Budi mengangguk. Kami mengerti, dan kami akan menghormati keputusan Anda, apapun itu. Tapi tolong, tambah Dewi, jangan kucilkan kami sepenuhnya. Kami telah menunggu begitu lama. Ibu Wijaya tampak sedikit melunak. Saya berjanji kami akan memikirkannya dengan hati-hati. Andi layak mengetahui kebenaran tentang asal-usulnya. Tapi kami perlu melakukannya dengan cara yang benar pada waktu yang tepat. Pada saat itu, Andi keluar dari toko permen, sebuah permen di tangannya, dan senyum cerah di wajahnya. Kelima orang dewasa itu menegang, sadar betapa dekatnya mereka mengubah hidup anak itu selamanya. Bisakah kita pergi sekarang, Bu? Tanya Andi, tidak menyadari ketegangan di sekitarnya. Ibu Wijaya memaksakan senyum. Tentu, sayang. Ayo kita pulang. Sebelum pergi, Bapak Wijaya berbalik ke Budi dan Dewi. Kami akan memberitahu Anda keputusan kami melalui Siti. Tolong jangan coba menghubungi Andi secara langsung. Budi dan Dewi mengangguk, melihat bagaimana keluarga itu menjauh. Andi berbalik sekali lagi, melambai. Selamat tinggal Pak Bola. Ketika keluarga itu menghilang dari pandangan, Budi dan Dewi runtuh di bangku terdekat, kewalahan oleh intensitas pertemuan tersebut. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Dewi. Suaranya hampir berbisik. Budi menggenggam tangannya, mengaitkan jari-jarinya dengan jari-jarinya. Kita menunggu, kurasa, dan kita percaya bahwa keluarga Wijaya akan melakukan hal yang benar. Saat matahari terbenam di atas Solo, Budi dan Dewi duduk di sana, diam memproses apa yang baru saja terjadi.
Mereka telah berada begitu dekat dengan putra mereka, namun tetap merasa begitu jauh. Tapi, untuk pertama kalinya sejak mereka tiba di Solo, mereka merasa telah mengambil langkah maju, sekecil apapun itu. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pertemuan tak terduga ini telah memulai serangkaian peristiwa yang akan mengubah hidup mereka dan hidup Andi selamanya. Jalan di depan masih tidak pasti, penuh dengan rintangan dan keputusan sulit. Tapi sekarang setidaknya ada secercah harapan di Cakrawala. Hari-hari setelah pertemuan dengan keluarga Wijaya adalah roller coaster emosional bagi Budi dan Dewi. Mereka bergantian antara harapan bahwa keluarga Wijaya akan memutuskan untuk memasukkan mereka dalam kehidupan Andi dan ketakutan bahwa mereka akan memutuskan sebaliknya. Setiap kali telepon berdering, jantung mereka berdebar, berharap itu Siti dengan berita. Sementara itu mereka berusaha tetap sibuk. Budi bekerja dari jarak jauh, mengelola perusahaannya dari meja kecil di kamar hotel. Dewi telah mulai menulis buku harian, menuangkan ke dalamnya semua pikiran dan emosi yang tidak berani dia ungkapkan dengan suara keras. Suatu sore saat berjalan-jalan di Taman Balekambang, Dewi tiba-tiba berhenti. "Bagaimana jika kita salah, Budi?" tanyanya, suaranya hampir berbisik. "Bagaimana jika kehadiran kita di sini hanya mempersulit hidup Andi?" Budi memandangnya terkejut dengan pertanyaan itu. "Apa maksudmu?" Dewi menghela napas, duduk di bangku terdekat. "Andi memiliki kehidupan yang baik. Dia memiliki orang tua yang mencintainya, teman-teman, kehidupan yang stabil. Apakah kita berhak menerobos semua itu?" Budi duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Dewi, Andi berhak tahu kebenaran tentang asal-usulnya, dan kita berhak atas kesempatan untuk mengenalnya, untuk menjadi bagian dari hidupnya dengan cara tertentu." "Aku tahu," kata Dewi, air mata mulai terbentuk di matanya. "Tapi bagaimana jika kehadiran kita membuatnya bingung? Bagaimana jika kita melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan?" Sebelum Budi bisa menjawab, ponselnya berdering. Itu adalah Siti. "Keluarga Wijaya telah mengambil keputusan," kata Siti tanpa basa-basi. "Mereka ingin bertemu dengan kalian besok di kantorku." Jantung Budi berdetak kencang. "Apakah kamu memberitahu kami lebih banyak? Apa keputusan mereka?" "Maaf, saya tidak bisa memberitahu kalian lebih banyak," jawab Siti. "Tapi tolong, datanglah, siap untuk hasil apapun." Setelah menutup telepon, Budi menyampaikan informasi kepada Dewi. Keduanya saling memandang, campuran harapan dan ketakutan di mata mereka. "Apapun yang terjadi besok," kata Budi, meremas tangan Dewi, "kita akan menghadapinya bersama." Malam itu panjang dan penuh dengan insomnia bagi keduanya. Ketika akhirnya pagi tiba, mereka menuju ke kantor Siti dengan campuran antisipasi dan ketakutan. Keluarga Wijaya sudah ada di sana ketika mereka tiba, duduk di samping meja Siti. Suasananya tegang, syarat dengan emosi tertahan. "Terima kasih, sudah datang," mulai Siti setelah semua orang duduk. "Pak dan Ibu Wijaya telah mengambil keputusan mengenai situasi dengan Andi." Pak Wijaya berdiam. "Kami telah memikirkan banyak tentang hal ini," katanya, suaranya tenang tapi tegas. "Dan kami telah memutuskan bahwa kami akan memberitahu Andi kebenaran tentang adopsinya." Budi dan Dewi bertukar pandangan terkejut dan lega. "Tapi," lanjut Ibu Wijaya, "kami ingin melakukannya dengan kecepatan kami sendiri, dengan cara yang kami yakini akan paling tidak traumatis baginya." "Tentu saja," kata Dewi cepat. "Apapun yang terbaik untuk Andi." Pak Wijaya mengangguk. "Kami akan mulai berbicara dengannya tentang adopsi secara umum. Kemudian, sedikit demi sedikit, kami akan menceritakan kisahnya. Dan jika semuanya berjalan dengan baik, jika dia menerimanya dan siap, maka kalian bisa bertemu dengannya secara resmi." Budi merasa beban terangkat dari pundaknya. Itu bukan semua yang mereka harapkan, tapi itu adalah awal. "Terima kasih," katanya, suaranya syarat dengan emosi. "Kalian tidak tahu betapa berartinya ini bagi kami." Ibu Wijaya menatap mereka, dan untuk pertama kalinya, Budi melihat pengertian di matanya. "Kami tahu ini juga tidak mudah bagi kalian," katanya dengan lembut. "Tapi Andi adalah prioritas kami. Dan prioritas kami
tambah Dewi. Kami hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Siti, yang telah mendengarkan dalam diam, angkat bicara. Saya pikir ini adalah rencana yang baik. Tapi kita harus siap untuk reaksi apapun dari Andi. Dia mungkin menerimanya dengan mudah, atau dia mungkin kesulitan memprosesnya. Semua mengangguk, sadar akan situasi sensitif yang mereka hadapi. Berapa lama menurut kalian seluruh proses ini akan berlangsung? Tanya Budi. Keluarga Wijaya saling memandang. Kami tidak bisa memberikan batas waktu, kata Pak Wijaya. Mungkin beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan. Itu akan tergantung pada bagaimana reaksi Andi di setiap tahap. Budi dan Dewi mengangguk, memahami perlunya kesabaran. Sementara itu, kata Ibu Wijaya, kami pikir akan lebih baik jika kalian kembali ke Jakarta. Budi merasakan hatinya tenggelam. Gagasan untuk menjauh dari Andi, sekarang setelah mereka begitu dekat menyakitkan. Kami mengerti kalian ingin dekat, lanjutnya, melihat reaksi mereka. Tapi memiliki kalian di sini di Solo, itu adalah godaan konstan untuk bertemu dengan Andi sebelum waktunya. Dan itu bisa mempersulit hal-hal. Dewi menggenggam tangan Budi, memberikannya remasan yang menenangkan. Mereka benar, katanya dengan lembut. Kita harus melakukan apa yang terbaik untuk Andi. Budi mengangguk perlahan, menerima logika situasi, meskipun hatinya memprotes. Kami akan memberitahu kalian tentang setiap langkah, janji Pak Wijaya. Dan ketika saatnya tepat, kami akan memanggil kalian untuk datang bertemu dengan Andi secara resmi. Setelah menyetujui detail akhir dan bertukar informasi kontak, pertemuan itu berakhir. Sebelum pergi, Ibu Wijaya mendekati Dewi. Saya ingin kalian tahu, katanya dengan suara rendah, bahwa kami berterima kasih karena telah memberikan kehidupan kepada Andi, karena telah mengambil keputusan sulit untuk memberikannya untuk diadopsi, agar dia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Saya tahu itu pasti tidak mudah. Dewi merasakan air mata memenuhi matanya. Terima kasih, bisiknya. Dan terima kasih telah memberinya semua cinta dan perhatian yang tidak bisa kami berikan saat itu. Kedua wanita itu bertukar pandang saling pengertian, momen koneksi yang melampaui keadaan rumit yang menyatukan mereka. Malam, itu Budi dan Dewi mengepak koper mereka dalam diam, bersiap untuk kembali ke Jakarta keesokan harinya. Suasananya manis pahit, lega dengan kemajuan yang telah mereka buat, tapi sedih karena harus menjauh dari Andi lagi. Apakah menurutmu kita melakukan hal yang benar? Tanya Budi saat menutup kopernya. Dewi duduk di tempat tidur, menatapnya penuh pemikiran. Kurasa kita melakukan yang terbaik untuk Andi, jawabnya. Dan itu adalah hal yang paling penting. Budi mengangguk, duduk di sampingnya. Hanya saja, sekarang setelah kita melihatnya, setelah kita berada begitu dekat, gagasan untuk kembali ke Jakarta dan menunggu. Aku tahu, kata Dewi, menggenggam tangannya. Tapi pikirkan betapa jauh kita telah datang. Beberapa minggu yang lalu, kita bahkan tidak tahu di mana Andi berada. Sekarang kita tidak hanya tahu, tapi kita memiliki janji bahwa suatu hari kita bisa menjadi bagian dari hidupnya. Budi tersenyum lemah. Kamu benar, hanya saja penantian akan sulit. Akan sulit, setuju, Dewi. Tapi kita akan bersama dalam hal ini. Dan ketika akhirnya tiba saatnya untuk bertemu dengan Andi secara resmi, setiap detik penantian akan terbayar. Keesokan paginya, saat naik ke pesawat kembali ke Jakarta, keduanya merasakan campuran emosi, kesedihan meninggalkan Solo dan kedekatan dengan Andi, tapi juga harapan untuk masa depan yang terbuka di hadapan mereka. Minggu-minggu berikutnya di Jakarta adalah latihan kesabaran. Budi menenggelamkan diri dalam pekerjaannya, berusaha tetap sibuk. Dewi kembali ke pekerjaannya di penerbit dengan semangat baru, menyalurkan energinya ke dalam manuskrip yang dia edit. Setiap beberapa hari, mereka menerima pembaruan dari Siti atau keluarga Wijaya. Pesan-pesan pertama singkat. Kami telah mulai berbicara dengan Andi tentang adopsi secara umum. Dia tampak penasaran tapi belum mencurigai apa-apa. Andi mengajukan beberapa pertanyaan tentang anak-anak yang diadopsi hari ini. Dia tampak memproses informasi dengan baik.
Setiap pesan membuat jantung mereka berdetak lebih cepat, mengetahui bahwa mereka selangkah lebih dekat ke putra mereka. Hampir 2 bulan setelah kembali ke Jakarta, mereka menerima telepon yang telah mereka tunggu-tunggu. Itu adalah Pak Wijaya. "Kami telah memberitahu Andi tentang adopsinya," katanya, suaranya campuran kelegaan dan kecemasan. Dia menerimanya, ya, sebaik yang bisa diharapkan. Dia memiliki banyak pertanyaan tentu saja. Budi dan Dewi saling pandang, mata mereka penuh dengan air mata kegembiraan dan antisipasi. "Apakah kalian memberitahunya tentang kami?" tanya Budi, hampir tidak mampu menahan emosinya. Ada jeda di ujung lain. "Ya," akhirnya Pak Wijaya menjawab. "Kami telah memberitahunya bahwa orang tua biologisnya mencarinya, bahwa mereka ingin bertemu dengannya." "Dan bagaimana reaksinya?" tanya Dewi, suaranya hampir berbisik. "Dia..." "Penasaran," kata Pak Wijaya. "Sedikit takut, sedikit bersemangat. Dia memiliki banyak pertanyaan tentang kalian." Budi merasakan hatinya membengkak dengan cinta untuk anak ini yang hampir tidak dia kenal, tapi yang sudah dia cintai dengan segenap jiwanya. "Apa selanjutnya?" tanyanya. "Kami pikir sudah waktunya," kata Pak Wijaya. "Jika kalian bersedia, kami ingin mengatur pertemuan, sesuatu yang kecil, informal, agar Andi bisa bertemu dengan kalian." Dewi menahan isakan kegembiraan. "Tentu saja," katanya. "Kami akan ada di sana kapanpun kalian katakan." Setelah menyetujui detail, mereka menutup telepon. Budi dan Dewi saling menatap, campuran emosi di wajah mereka. Kegembiraan, ketakutan, antisipasi, cinta. "Kita akan bertemu putra kita," kata Budi. Suaranya penuh dengan kekaguman. Dewi mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Setelah sekian lama, akhirnya kita akan menjadi keluarga." Mereka berpelukan, sadar bahwa mereka berada di ambang bab baru dalam hidup mereka. Sebuah bab yang penuh tantangan. Tidak diragukan lagi, tapi juga penuh dengan cinta, kesempatan kedua, dan pemahaman baru tentang apa artinya menjadi sebuah keluarga. Saat mereka bersiap untuk kembali ke Solo, keduanya tahu bahwa tidak ada yang akan sama lagi. Jalan di depan akan rumit, penuh dengan penyesuaian dan pembelajaran, tapi mereka siap menghadapinya bersama dengan cinta untuk putra mereka sebagai panduan mereka. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa takdir memiliki satu kejutan terakhir, sebuah pengungkapan yang akan menguji semua yang mereka yakini tentang cinta, keluarga, dan pengampunan. Perjalanan kembali ke Solo adalah campuran antisipasi dan kegelisahan bagi Budi dan Dewi. Setiap kilometer yang membawa mereka lebih dekat ke kota juga membawa mereka lebih dekat ke Andi, ke momen yang telah mereka tunggu begitu lama. Mereka tiba di Solo sehari sebelum pertemuan yang dijadwalkan, menetap kembali di hotel yang sama yang telah mereka tempati selama kunjungan sebelumnya. Malam itu, tak satu pun dari mereka bisa tidur nyenyak. Pikiran mereka penuh dengan pertanyaan dan skenario imajiner tentang bagaimana pertemuan dengan Andi akan berlangsung. Pagi hari yang besar terbit cerah dan hangat, seolah cuaca ingin mencerminkan harapan yang mereka rasakan. Mereka berpakaian dengan hati-hati, ingin memberikan kesan yang baik tapi tidak ingin terlihat terlalu formal. "Apakah menurutmu dia akan menyukai kita?" tanya Dewi sambil melihat dirinya di cermin, gugup menyesuaikan blusnya. Budi mendekatinya, memeluknya dari belakang. "Dia akan menyukaimu," katanya dengan lembut. "Kamu adalah ibunya bagaimanapun juga." Dewi berbalik dalam pelukannya, menatapnya dengan mata penuh emosi. "Dan kamu adalah ayahnya. Kita bersama dalam hal ini, bukan?" "Selalu," jawab Budi, menciumnya dengan lembut. Pertemuan dijadwalkan untuk diadakan di taman dekat rumah keluarga Wijaya. Ketika Budi dan Dewi tiba, mereka melihat keluarga itu sudah duduk di bangku dekat kolam kecil. Andi berada di antara orang tua angkatnya. Sosok kecilnya memancarkan campuran rasa ingin tahu dan kegugupan. Saat mereka mendekat, Budi merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Ini adalah momen yang telah mereka tunggu lebih dari 1 dekade. Keluarga Wijaya melihat mereka mendekat dan berdiri. Andi menatap mereka dengan mata penasaran yang besar, sedikit menekan tangan ibu angkatnya. "Andi," kata Ibu Wijaya dengan lembut, "ini Budi dan Dewi. Mereka adalah..."
orang tua biologismu. Ada momen keheningan saat Andi menatap mereka, matanya berpindah dari satu ke yang lain. Dewi menahan napas, takut membuat gerakan apapun yang mungkin menakuti anak itu. Akhirnya Andi berbicara. "Halo," katanya dengan malu-malu. Kalian yang membawa saya di perut?" Dewi merasakan air mata memenuhi matanya. "Ya sayang," katanya dengan lembut. "Aku membawamu di perutku." Andi mengangguk, memproses informasi. Kemudian dia melihat ke Budi. "Dan kamu ayah satuku yang lain?" Budi berlutut untuk berada setingkat dengan Andi. "Ya, aku ayahmu," katanya dengan suara tercekat oleh emosi. Andi menatap keduanya sejenak lagi, lalu mengejutkan semua orang. Dia melangkah maju dan memeluk mereka. Itu adalah pelukan cepat, hampir malu-malu, tapi cukup untuk membuat Budi dan Dewi merasa hati mereka meleleh. Beberapa menit berikutnya adalah pusaran emosi. Mereka semua duduk bersama dan Andi mulai mengajukan pertanyaan. Rasa ingin tahu alaminya mengalahkan pemalu awalnya. "Mengapa kalian memberikan saya untuk diadopsi?" tanyanya pada suatu saat. Suaranya kecil tapi tegas. Budi dan Dewi bertukar pandangan. Mereka telah mengantisipasi pertanyaan ini, tapi tetap saja mendengarnya dari mulut putra mereka menyakitkan. "Andi," mulai Dewi dengan lembut, "ketika kamu lahir kami sangat muda dan tidak siap menjadi orang tua. Kami menginginkan yang terbaik untukmu, dan kami tahu kami tidak bisa memberimu semua yang kamu layak dapatkan saat itu. Itu adalah keputusan tersulit yang pernah kami ambil dalam hidup kami," tambah Budi. "Tapi kami melakukannya karena kami mencintaimu dan menginginkan kehidupan terbaik yang mungkin untukmu." Andi mengangguk, tampaknya mengerti meskipun usianya masih muda. "Dan sekarang?" tanyanya. "Sekarang kalian ingin menjadi orang tuaku?" Dewi merasakan hatinya terasa sakit. "Sayang, orang tuamu adalah mereka yang telah membesarkan dan mencintaimu selama bertahun-tahun ini," katanya, menatap keluarga Wijaya dengan terima kasih. Kami hanya ingin menjadi bagian dari hidupmu jika kamu mau." Andi tampak memikirkan hal ini sejenak, seperti paman dan bibi. Akhirnya dia bertanya. Budi tersenyum, merasakan campuran rasa sakit dan kelegaan atas kepolosan pertanyaan. "Itu, semacam itu," katanya. "Kami bisa menjadi apapun yang kamu inginkan." Sisa pertemuan berlalu dalam sekejap percakapan, tawa, dan beberapa air mata. Andi menceritakan kepada mereka tentang sekolahnya, teman-temannya, hobinya. Budi dan Dewi menyerap setiap kata, setiap gerakan, mencoba untuk memulihkan satu dekade momen-momen yang hilang. Ketika tiba saatnya untuk berpisah, Andi mengejutkan mereka lagi dengan memeluk mereka atas inisiatifnya sendiri. "Apakah aku akan melihat kalian lagi?" tanyanya. "Jika kamu mau dan jika orang tuamu setuju, kami akan sangat senang menemuimu lagi," kata Budi, melihat ke keluarga Wijaya untuk konfirmasi. Keluarga Wijaya mengangguk. "Kami bisa mengatur lebih banyak kunjungan," kata Pak Wijaya. Sedikit demi sedikit. Saat mereka melihat Andi menjauh dengan keluarga Wijaya, Budi dan Dewi berdiri dalam diam, kewalahan oleh intensitas emosi yang telah mereka alami. "Dia sempurna." Akhirnya Dewi berbisik. Budi mengangguk memeluknya. "Memang, dan dia adalah anak kita." Malam itu kembali di hotel, Budi dan Dewi berbicara berjam-jam tentang pertemuan itu, menghidupkan kembali setiap momen, setiap kata. Mereka gembira, bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan kepada mereka. Tapi saat bersiap untuk tidur, Dewi memperhatikan bahwa Budi tampak merenung. "Ada apa?" tanyanya. "Khawatir." Budi memandangnya, ekspresi aneh di wajahnya. "Ada sesuatu yang terus-menerus muncul di kepalaku," katanya perlahan. "Sesuatu tentang Andi, sesuatu yang familiar." "Apa maksudmu?" tanya Dewi, bingung. "Aku tidak tahu persisnya," jawab Budi. "Hanya sebuah perasaan, seolah-olah ada sesuatu yang kita lewatkan." Dewi mengerutkan kening, berusaha mengerti. "Apakah menurutmu ada hal lain yang seharusnya kita ketahui?" Budi mengangkat bahu. "Mungkin bukan apa-apa, tapi aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada bagian teka-teki yang hilang." Saat mereka berbaring,
Tak satu pun dari mereka bisa membayangkan bahwa perasaan Budi lebih dari sekedar firasat. Itu adalah pendahuluan dari sebuah pengungkapan yang akan mengguncang dasar-dasar semua yang mereka yakini. Sebuah kebenaran yang akan mengubah jalannya hidup mereka selamanya. Hari-hari setelah pertemuan pertama dengan Andi adalah pusaran emosi bagi Budi dan Dewi. Mereka setuju untuk tetap tinggal di Solo untuk beberapa waktu lagi, dengan harapan memiliki lebih banyak kesempatan untuk melihat putra mereka. Keluarga Wijaya menunjukkan kemurahan hati yang tidak bisa Budi dan Dewi hentikan rasa terima kasihnya, setuju untuk mengatur lebih banyak pertemuan, selalu di bawah pengawasan mereka, dan dengan kesejahteraan Andi sebagai prioritas. Setiap kali mereka melihat Andi, Budi merasakan perasaan kekeluargaan itu tumbuh. Ada gerakan, ekspresi, bahkan cara berbicara yang terasa aneh familiar baginya. Tapi dia tidak bisa mengetahui mengapa. Suatu sore, setelah piknik di taman bersama, Andi dan keluarga Wijaya, Budi memutuskan bahwa dia perlu menyelidiki lebih dalam. Sementara Dewi tidur siang di hotel, dia menuju ke kantor Siti, pekerja sosial yang telah menangani adopsi Andi. "Budi," kata Siti, terkejut melihatnya. "Aku tidak mengharapkanmu hari ini. Apakah semuanya baik-baik saja?" Budi duduk, merasa tidak nyaman tapi bertekad. "Siti, aku perlu menanyakan sesuatu padamu, dan aku perlu kamu sepenuhnya jujur padaku." Siti menatapnya dengan hati-hati. "Tentu, tentang apa? Apakah ada hal lain yang seharusnya aku ketahui tentang adopsi Andi? Sesuatu yang mungkin belum dikatakan kepada aku atau Dewi?" Siti tampak sedikit tegang. "Budi, semua informasi yang relevan tentang adopsi Andi telah diberikan kepada kalian. Aku tidak mengerti apa lagi yang mungkin kamu cari." Tapi Budi tidak puas. Ada sesuatu dalam reaksi Siti yang mengaktifkan kecurigaannya. "Siti, tolong. Jika ada hal lain aku perlu mengetahuinya. Ini penting." Siti menatap Budi untuk waktu yang lama seolah-olah dia sedang berperang batin. Akhirnya dia menghela napas dalam dan berdiri untuk menutup pintu kantornya. "Ada sesuatu," katanya dengan suara rendah, kembali duduk. "Sesuatu yang tidak dikatakan, baik kepadamu maupun kepada Dewi. Sesuatu yang keluarga Wijaya juga tidak tahu." Budi merasakan jantungnya berdetak kencang. "Apa itu, Siti? Tolong, beritahu aku." Siti menutup matanya sejenak, seolah mengumpulkan kekuatan. Ketika dia membukanya, dia menatap langsung ke Budi. Andi bukan anak biologis Dewi." Kata-kata itu jatuh seperti bom di kantor kecil. Budi merasakan dunia berhenti di sekelilingnya. "Apa?" akhirnya dia berhasil berkata. Suaranya nyaris berbisik. Tapi Dewi hamil. Dia memberikan Andi untuk diadopsi." Siti mengangguk perlahan. "Ya, Dewi memang hamil. Tapi ada komplikasi selama kelahiran. Bayi itu tidak bertahan." Budi merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas. "Lalu, bagaimana?" "Ada bayi lain," lanjut Siti. Suaranya syarat dengan emosi. "Seorang bayi yang lahir pada hari yang sama, di rumah sakit yang sama. Ibunya meninggal selama persalinan dan dia tidak memiliki keluarga lain. Ketika Dewi memutuskan untuk memberikan bayinya untuk diadopsi, para dokter membuat keputusan." Budi berdiri dari kursinya, tidak mampu duduk diam. "Apakah kamu mengatakan kepadaku bahwa mereka memberi Dewi bayi yang bukan miliknya? Bahwa mereka berbohong kepadanya?" Siti mengangguk, air mata terbentuk di matanya. "Mereka melakukannya dengan niat baik. Mereka berpikir itu akan lebih baik untuk semua orang. Dewi tidak harus menghadapi kehilangan bayinya, dan bayi yang lain akan memiliki kesempatan untuk memiliki keluarga." Budi mengusap rambutnya, berusaha memproses informasi. Tapi aku adalah ayah Andi, bukan?" Siti menggelengkan kepalanya. "Tidak, Budi. Baik kamu maupun Dewi tidak memiliki hubungan biologis dengan Andi." Keheningan yang mengikuti memekakkan telinga. Budi duduk kembali, merasa benar-benar kewalahan. "Mengapa kamu memberitahuku ini sekarang?" akhirnya dia bertanya. Siti menatapnya dengan sedih. "Karena kalian berhak tahu kebenarannya, dan karena Andi mungkin membutuhkan informasi ini di masa depan untuk alasan medis." Budi mengangguk secara mekanis.
Pikirannya masih berusaha memproses besarnya apa yang baru saja dia temukan. "Apa yang harus kulakukan sekarang, Siti?" tanyanya. Suaranya pecah. "Bagaimana aku memberitahu Dewi? Keluarga Wijaya? Andi?" Siti condong ke depan, menggenggam tangan Budi di antara tangannya. "Kamu tidak harus membuat keputusan apapun saat ini. Beri dirimu waktu untuk memproses ini. Dan ketika kamu siap, aku akan ada di sini untuk membantumu menavigasi situasi ini." Budi keluar dari kantor Siti, merasa seperti berada dalam mimpi. Jalan-jalan, Solo tampak tidak nyata, kabur. Pikirannya terus berputar-putar di sekitar pengungkapan itu. Saat berjalan kembali ke hotel, realitas baru mulai menetap padanya. Andi, anak yang telah dia cintai sebagai putranya dalam beberapa minggu terakhir ini, bukan miliknya secara biologis. Bukan milik Dewi juga. Tapi itu tidak mengubah perasaan yang telah mereka kembangkan untuknya. Dan Dewi, bagaimana dia akan memberitahu Dewi bahwa anak yang dia percaya telah dia berikan untuk diadopsi tidak pernah ada? Bahwa dia telah membawa beban rasa bersalah dan rasa sakit dari keputusan itu selama lebih dari 1 dekade, semuanya berdasarkan kebohongan? Ketika dia tiba di hotel, Dewi menunggunya, senyum di wajahnya yang dengan cepat pudar saat melihat ekspresinya. "Budi, ada apa?" tanyanya. "Khawatir. Kamu terlihat seperti telah melihat hantu." Budi menatapnya, hatinya hancur karena rasa sakit yang dia tahu akan segera dia sebabkan. Tapi dia tahu dia tidak bisa menyembunyikan kebenaran darinya. Tidak sekarang. Tidak setelah semua yang telah mereka lalui bersama. "Dewi," katanya dengan lembut, menggenggam tangannya. "Kita perlu bicara. Ada sesuatu yang perlu kamu ketahui." Dan begitulah, dengan matahari terbenam di atas Solo, Budi mulai menceritakan kisah yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sebuah kisah tentang kehilangan, penipuan, tapi juga tentang cinta dan sifat sejati keluarga. Yang tidak diketahui oleh keduanya saat itu adalah bahwa pengungkapan ini, meskipun menyakitkan, akan membuka pintu menuju pemahaman baru tentang cinta dan keluarga, dan akan membawa mereka untuk mengambil keputusan yang tidak pernah mereka bayangkan. Keheningan yang mengikuti pengungkapan Budi memekakkan telinga. Dewi menatapnya dengan tatapan kosong, wajahnya topeng ketidakpercayaan dan rasa sakit. "Tidak," akhirnya dia berbisik. "Itu tidak mungkin benar." Budi mendekatinya, mencoba memeluknya, tapi Dewi mundur. "Jangan sentuh aku," teriaknya, air mata mulai mengalir di pipinya. "Bagaimana bisa kamu mengatakan hal ini kepadaku? Bagaimana bisa kamu mengatakan kepadaku bahwa anak yang aku kandung, anak yang aku berikan untuk diadopsi, tidak pernah ada?" "Dewi, tolong," mohon Budi. "Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi Siti mengkonfirmasinya. Dia memiliki catatan." "Tidak," sela Dewi. "Itu tidak mungkin benar. Aku merasakannya tumbuh di dalam diriku. Aku merasakannya bergerak. Aku melahirkannya." Budi merasakan hatinya sendiri hancur melihat rasa sakit Dewi. "Aku tahu, sayang, dan aku sangat menyesal. Tapi bayi itu, bayi kita, tidak bertahan hidup." Dewi jatuh ke lantai, terisak tak terkendali. Budi berlutut di sampingnya, memeluknya. Kali ini, dia tidak menolaknya. Mereka menghabiskan berjam-jam seperti itu, berpelukan di lantai kamar hotel, menangis bersama untuk anak yang tidak pernah mereka kenal, untuk tahun-tahun rasa bersalah dan penyesalan berdasarkan kebohongan, untuk ironi kejam yang telah menemukan seorang anak yang mereka kira milik mereka, tetapi ternyata bukan. Ketika akhirnya mereka tenang, Dewi menatap Budi dengan mata merah. "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanyanya, suaranya serak karena menangis. Budi menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu akunya. Tapi yang aku tahu adalah bahwa apapun yang kita putuskan, kita akan melakukannya bersama." Hari-hari berikutnya adalah pusaran emosi dan keputusan sulit. Budi dan Dewi memiliki percakapan panjang dengan Siti, memeriksa catatan, mencoba memahami bagaimana dan mengapa keputusan begitu drastis telah dibuat. "Itu adalah kesalahan," akui Siti. "Kesalahan dengan niat baik, tapi tetap kesalahan.
Para dokter berpikir mereka melakukan yang terbaik untuk semua orang. Tapi pengetahuan tentang niat baik di balik keputusan itu tidak membuat lebih mudah untuk diterima. Dewi menghabiskan hari-hari bergantian antara kemarahan, kesedihan, dan depresi yang mendalam. Budi melakukan semua yang dia bisa untuk mendukungnya, tetapi dia sendiri berjuang dengan emosinya sendiri. Di tengah semua ini, ada Andi, anak yang telah mereka cintai, yang telah mereka yakini sebagai anak biologis mereka, tetapi yang sekarang mereka tahu bukan. Apa artinya ini untuk hubungan mereka dengannya? Itu adalah selama salah satu percakapan malam panjang mereka ketika Dewi mengajukan pertanyaan yang keduanya telah hindari. Apa yang kita katakan kepada Andi? Tanyanya dengan suara pelan. Dan keluarga Wijaya, Budi, menghela napas dalam. Aku tidak tahu, sakunya. Sebagian dari diriku ingin memberitahu mereka kebenaran. Mereka berhak mengetahuinya. Tapi bagian lain tidak ingin kehilangan Andi. Dewi menyelesaikan. Budi mengangguk. Tepat sekali. Aku tahu dia bukan anak biologis kita, tapi kita mencintainya. Dan dia telah menerima kita dalam hidupnya. Dewi terdiam sejenak, termenung. Kamu tahu, akhirnya dia berkata, ketika aku memutuskan untuk memberikan bayiku untuk diadopsi, aku melakukannya karena aku ingin dia memiliki kehidupan terbaik yang mungkin. Aku ingin dia memiliki orang tua yang bisa memberinya semua cinta dan stabilitas yang tidak bisa aku berikan saat itu. Budi menatapnya, menunggu untuk melihat kemana arah pembicaraan ini. Dan itulah yang dimiliki Andi, lanjut Dewi. Dia memiliki orang tua yang luar biasa yang mencintainya dan telah membesarkannya. Dan sekarang dia juga memiliki kita. Mungkin ini seperti yang seharusnya terjadi. Budi merasakan sesuatu melonggar di dadanya. Apakah kamu mengatakan bahwa kita harus menjaga rahasianya? Dewi menggelengkan kepalanya. Tidak persis. Aku pikir kita harus memberitahu kebenaran kepada keluarga Wijaya. Mereka berhak mengetahuinya, dan Andi mungkin memerlukan informasi medis itu di masa depan. Tapi mungkin kita tidak perlu mengubah hal lain. Apa maksudmu? Maksudku, mungkin kita bisa terus menjadi bagian dari kehidupan Andi, persis seperti yang telah kita lakukan sampai sekarang. Sebagai sosok tambahan dalam hidupnya. Bukan untuk menggantikan orang tuanya, tapi untuk melengkapi mereka. Budi mempertimbangkan ini sejenak. Dan bagaimana dengan anak biologis kita? Yang kita hilangkan? Dewi menggenggam tangannya. Air mata terbentuk di matanya. Kita akan menangisinya, katanya dengan lembut. Kita akan mengingatnya, tapi kita tidak akan membiarkan kehilangan itu mencegah kita untuk mencintai Andi atau menjadi bagian dari hidupnya jika dia menginginkan kita di dalamnya. Budi merasakan hatinya membengkak dengan cinta untuk wanita yang luar biasa ini. Terlepas dari semua rasa sakit dan kebingungan, dia masih menemukan kekuatan untuk mencintai, untuk memikirkan yang terbaik untuk semua orang. Kamu luar biasa. Apakah kamu tahu itu? Katanya, mencium tangannya dengan lembut. Dewi tersenyum lemah. Aku tidak luar biasa. Aku hanya mencoba melakukan hal yang benar. Hari-hari berikutnya adalah pusaran percakapan sulit. Pertama dengan Siti, kemudian dengan keluarga Wijaya. Seperti yang diharapkan, keluarga Wijaya terkejut dan bingung dengan pengungkapan. Tapi setelah goncangan awal, mereka menunjukkan pengertian dan belas kasihan yang tidak bisa Budi dan Dewi hentikan untuk dikagumi. Andi adalah anak kami, kata Pak Wijaya dengan tegas. Tidak peduli dari mana asalnya. Kami membesarkannya, kami mencintainya sejak hari pertama. Itu tidak akan berubah. Dan kalian tetap dipersilakan dalam hidupnya, tambah Ibu Wijaya, mengejutkan semua orang. Kalian telah menunjukkan betapa kalian mencintai Andi. Dia layak mendapatkan semua cinta yang mungkin dalam hidupnya. Keputusan untuk tidak memberitahu Andi seluruh kebenaran, setidaknya untuk saat ini, diambil bersama oleh semua orang dewasa yang terlibat. Mereka sepakat bahwa ketika Andi lebih tua dan bisa lebih baik memahami situasi, mereka akan meninjau kembali keputusan ini.
Sementara itu, Budi dan Dewi berkomitmen untuk menjadi kehadiran yang konstan dan penuh kasih dalam kehidupan Andi, bukan sebagai orang tua biologis, tetapi sebagai sosok tambahan cinta dan dukungan. Ketika akhirnya tiba saatnya untuk kembali ke Jakarta, Budi dan Dewi merasa berbeda. Mereka datang ke Solo mencari anak yang mereka kira telah mereka berikan untuk diadopsi. Mereka pergi dengan hati yang hancur untuk seorang anak yang tidak pernah mereka kenal, tetapi juga penuh dengan cinta untuk seorang anak yang, meskipun tidak berbagi darah mereka, telah menjadi bagian penting dari hidup mereka. Di bandara saat menunggu penerbangan mereka, Dewi menatap Budi. "Apakah menurutmu kita akan baik-baik saja?" tanyanya. Budi memeluknya, mencium lembut keningnya. "Aku pikir kita akan lebih dari baik-baik saja," jawabnya. "Kita telah melewati banyak hal, tapi kita melakukannya bersama. Dan sekarang kita memiliki Andi dalam hidup kita. Keadaan yang berbeda, peran yang berbeda, tapi tetap saja itu adalah berkah." Dewi mengangguk menyandarkan kepalanya di bahu Budi. "Kamu benar. Itu bukan keluarga yang kita harapkan, tapi itu adalah keluarga yang kita miliki, dan aku mencintainya." Saat mereka naik pesawat, keduanya merasa sedang menutup satu bab dalam hidup mereka dan memulai yang baru. Sebuah bab yang penuh tantangan, tidak diragukan lagi, tetapi juga penuh dengan cinta kesempatan kedua dan pemahaman baru tentang apa artinya menjadi sebuah keluarga. Bulan-bulan yang mengikuti kembalinya Budi dan Dewi ke Jakarta adalah periode penyesuaian dan penyembuhan. Kebenaran tentang anak biologis mereka dan tentang Andi telah mengguncang dasar-dasar hubungan mereka, tetapi juga telah memperkuat mereka dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka memutuskan untuk mencari terapi, baik individu maupun pasangan, untuk memproses rasa sakit kehilangan anak biologis mereka dan untuk menavigasi perasaan kompleks yang muncul dari hubungan mereka dengan Andi. Itu bukan proses yang mudah, tetapi seiring waktu, mereka mulai menemukan kedamaian dan penerimaan. Sementara itu, hubungan mereka dengan Andi dan keluarga Wijaya terus berkembang. Mereka mempertahankan panggilan video reguler dan setiap beberapa bulan sekali melakukan perjalanan ke Solo untuk menghabiskan waktu bersama mereka. Andi tidak menyadari detail kompleks dari kisahnya, hanya menikmati memiliki lebih banyak orang yang mencintainya dalam hidupnya. Suatu hari, selama salah satu kunjungan mereka ke Solo, Andi mengajukan pertanyaan kepada Dewi yang membuatnya terkejut. "Bibi Dewi," katanya, "mereka telah sepakat bahwa Andi akan memanggil mereka paman dan bibi. Apakah kamu akan pernah memiliki bayi lagi?" Dewi merasakan simpul terbentuk di tenggorokannya. Dia melihat ke Budi yang duduk di dekatnya dan melihat bahwa dia juga menegang mendengar pertanyaan itu. "Aku tidak tahu, sayang," jawab Dewi dengan lembut. "Mengapa kamu bertanya?" Andi mengangkat bahu. "Temanku Reza baru saja mendapatkan adik bayi dan dia bilang itu luar biasa. Aku bertanya-tanya, apakah aku bisa punya sepupu suatu hari nanti?" Budi mendekat dan duduk di samping mereka. "Andi," katanya dengan senyum hangat, "memiliki bayi adalah keputusan yang sangat besar. Bukan sesuatu yang bisa kami janjikan, tapi yang bisa kami janjikan adalah bahwa kamu akan selalu sangat istimewa bagi kami, baik kamu memiliki sepupu atau tidak." Andi tampak puas dengan jawaban ini dan segera teralihkan oleh permainan baru. Tapi pertanyaan itu terus bergema dalam pikiran Budi dan Dewi. Malam itu kembali di kamar hotel mereka, akhirnya mereka membahas topik tersebut. "Pernahkah kamu memikirkan untuk memiliki anak lagi?" tanya Budi dengan hati-hati. Dewi menghela napas. "Jujur tidak, setelah semua yang terjadi, idenya agak menakutkanku. Bagaimana denganmu?" Budi menggenggam tangannya. "Aku juga tidak mempertimbangkannya dengan serius. Tapi pertanyaan Andi membuatku berpikir, mungkin kita bisa mempertimbangkannya." Dewi menatapnya terkejut. "Benarkah?" Budi mengangguk. "Aku tidak mengatakan bahwa kita harus memutuskannya sekarang, tapi aku pikir patut dipertimbangkan. Kita telah melalui banyak hal, itu benar, tapi kita juga telah tumbuh banyak.
dan kita memiliki begitu banyak cinta untuk diberikan. Dewi merasakan air mata memenuhi matanya. Kamu benar, katanya dengan lembut. Kita telah tumbuh dan mungkin kita siap untuk petualangan baru ini. Bulan-bulan berikutnya adalah pusaran emosi dan keputusan. Budi dan Dewi memutuskan untuk mencoba memiliki bayi, tetapi sepakat untuk tidak terlalu menekan diri mereka. Jika itu terjadi, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Jika tidak, mereka akan tetap bahagia dengan keluarga yang sudah mereka miliki. Hampir setahun kemudian, ketika Dewi menemukan bahwa dia hamil, berita itu diterima dengan campuran kegembiraan dan kecemasan. Ingatan tentang kehilangan mereka sebelumnya masih segar, tetapi mereka berpegangan pada harapan dan cinta yang mereka rasakan. Kehamilan adalah waktu antisipasi yang hati-hati. Budi menjadi sangat protektif, memastikan bahwa Dewi memiliki semua yang dia butuhkan. Dewi di sisi lain menghadapi setiap hari dengan campuran kegembiraan dan tekad. Mereka memutuskan untuk berbagi berita dengan Andi dan keluarga Wijaya ketika kehamilan sudah berkembang. Andi sangat bersemangat dengan ide mendapatkan sepupu dan keluarga Wijaya mengucapkan selamat dengan hangat. Akhirnya di suatu sore musim semi yang hangat, lahirlah Melati. Dia kecil tapi kuat, dengan gumpalan rambut gelap dan mata budi. Ketika mereka menempatkannya dalam pelukan Dewi untuk pertama kalinya, keduanya menangis, kewalahan oleh cinta dan rasa syukur. Beberapa minggu kemudian, mereka melakukan perjalanan ke Solo untuk memperkenalkan Melati kepada Andi dan keluarga Wijaya. Melihat Andi memegang dengan lembut sepupunya adalah momen yang tak satu pun dari mereka akan pernah lupakan. Dia sangat kecil, kata Andi dengan kagum. Bisakah aku seperti kakak laki-lakinya? Budi dan Dewi bertukar pandangan emosional. Kami akan sangat menyukai itu, Andi, kata Budi. Kamu akan menjadi kakak terbaik yang bisa dimiliki Melati. Saat mereka mengamati Andi dengan lembut menenangkan Melati, Budi dan Dewi menyadari bahwa mereka telah mencapai tempat yang tidak pernah mereka bayangkan ketika mereka memulai perjalanan ini. Keluarga mereka tidak konvensional, bukan apa yang mereka rencanakan, tetapi sempurna dengan caranya sendiri. Mereka memiliki Andi, seorang anak yang mereka cintai seperti milik mereka sendiri meskipun tidak berbagi ikatan darah. Mereka memiliki Melati, putri yang mereka impikan, tetapi yang pada satu titik mereka pikir tidak akan pernah mereka miliki. Dan mereka saling memiliki, cinta mereka diperkuat oleh ujian yang telah mereka hadapi bersama. Malam itu, saat Melati tidur di tempat tidur bayinya dan mereka bersiap untuk tidur, Dewi menatap Budi dengan mata penuh cinta. Kamu tahu apa? Katanya dengan lembut. Aku pikir kita akhirnya telah pulang. Budi memeluknya, mencium keningnya. Kamu benar, jawabnya. Kita telah pulang, dan itu lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. Dan begitulah, di sebuah kamar hotel kecil di Solo, dengan bayi mereka tertidur di dekatnya, dan pengetahuan bahwa Andi aman dan bahagia bersama keluarga Wijaya, Budi dan Dewi menutup satu bab dalam hidup mereka.